Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agrikultur Plantation. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara perawatan anakan kelinci yang tidak disusui sama indukannya. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi tentang perawatan kelinci. Jangan dilihat kelincinya kotor, tetapi ambil ilmu yang bermanfaatnya ya teman-teman. Karena perawatan kelinci itu sama. Dari ya kalangan atas, kalangan bawah itu sama teman-teman. Saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang itu tadi teman-teman. Cara merawat anakan kelinci yang tidak disusui sama indukannya. Ini hanya untuk contoh karena pengalaman saya dulu itu pernah teman-teman ya. Nah, kelinci indukan yang tidak menyusui anakannya itu pasti ada ciri-cirinya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, belum tahu, biasanya kan kelinci tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, ternyata tidak disusui sama indukannya karena teman-teman itu belum paham kelinci indukannya itu menyusui atau tidak. Nah, indukan kelinci yang tidak menyusui anakannya itu biasanya ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Yang pertama itu, apabila kelinci mau melahirkan, itu kelinci indukannya itu tidak membuat sarang, teman-teman. Tidak membuat sarang dari jerami atau dari sisa pakan. Nah, itu tidak membuat sarang, teman-teman. Itu salah satu ciri-ciri kelinci indukannya itu tidak mau menyusui. Padahal kita sudah siapkan tong teman-teman ya. Nah, ciri-ciri yang kedua, biasanya itu indukan kelincinya tidak mencabut bulunya. Tiba-tiba ada anakan yang lahir. Nah, itu adalah ciri-ciri kedua kelinci indukan yang tidak mau menyusui anakannya. Yang pertama itu adalah tidak membuat sarang. Terus yang kedua itu tidak mencabut bulunya. Kalau kelinci mencabut bulunya, insya Allah itu 90% kelinci pasti akan menyusui anakannya. Nah, itu adalah ciri-ciri. Nah, sekarang kita akan bahas cara merawat kelinci yang tidak disusui sama indukannya ya. Nah, harus paham teman-teman, harus tahu ciri-cirinya dulu tadi yang saya sebutkan. Nah, caranya, nah di sini ya teman-teman, kita akan contohkan. Di sini ada beberapa puting kelinci. Nah, agar anakannya kelinci atau indukannya mau menyusui, di bagian lingkaran puting itu bulunya kita pangkas, kita potong pakai gunting ya, kita pangkas pakai gunting atau pakai yang penting kita pangkas di sekeliling putingnya. Nah, agar anakan kelincinya itu saat menyusui itu mudah teman-teman. Kita potong, lalu setelah kita pangkas sekelilingnya, biasanya kan kita siapkan tong petak ya teman-teman, petak. Nah, anakan kelincinya itu ada di dalam petak. Kita ambil indukannya apabila tidak mau menyusui, kita ambil kan tidak mau menyusui ya teman-teman. Kita ambil, kita taruh di dalam kotak. Karena tadi di bagian putingnya itu kita potong rambutnya, terus kita usap-usap kayak gini teman-teman. Kita usap-usap kayak gini di dalam tong itu tadi ya, tempat lahiran kelincinya. Kita usap-usap terus, nanti otomatis anakan kelincinya itu akan mencari puting indukannya teman-teman dan mau menyusu. Kita cukup pegang ya, pegang indukannya kayak gini kita lus-lus terus kayak gini teman-teman, agar kelincinya itu tidak kelinci indukannya itu tidak lari-lari teman.
Tidak lari-lari, kita cukup elus-elus beberapa menit saja. Kita lihat sambil anakannya apakah menyusu atau tidak ya teman-teman. Tapi biasanya itu kalau ada pergerakan, karena anakan kelinci itu punya insting teman-teman. Ada pergerakan, ada bulu-bulu, itu pasti akan mencari puting teman-teman. Mencari puting indukannya kelinci itu. Dan pasti otomatis akan menyusu teman-teman. Kita pegang kayak gini, terus kita sambil lus-lus agar indukan kelincinya itu tidak agresif ya, dan tidak mau lari. Apabila sudah cukup anakan kelincinya menyusui, kita cukup lepaskan saja masih di dalam petak teman-teman. Nah, beberapa menit setengah hari kita lakukan kayak gini lagi teman-teman. Itu sampai beberapa hari. Insya Allah indukan kelincinya nantinya akan menyusui sendiri teman-teman. Dengan otomatis kelinci indukannya itu insya Allah akan menyusui anakannya sendiri setelah kita lakukan peribahasanya itu kita ajari teman-teman ya. Kayak gini. Kita lus-lus. Ini khusus untuk anakan kelinci yang tidak disusui sama indukannya, tetapi indukannya itu masih hidup. Kalau indukannya mati itu beda lagi ya teman-teman. Kita harus bekerja keras dan kita harus memperhatikan anakan kelincinya kalau indukan kelincinya itu mati. Nah, itu adalah tadi itu ada ciri-ciri indukan kelinci yang tidak mau menyusui dan cara menyusui anakan kelinci yang tidak disusui sama indukannya. Jangan dilihat dari kelincinya kotor, orang tak punya, tetapi ambil ilmunya yang bermanfaat saja ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dan rezeki yang melimpah. Sekian dulu dari saya, Agrikultur Plantation. Salam kuping panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.